Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Dasar-Dasar Public Relations. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai pertemuan kedua dengan tema sejarah dan perkembangan public relations. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai sejak kapan sih kata-kata public relations itu dikenal oleh masyarakat luas dan bagaimanakah perkembangan public relations ke depannya. Oke, kalau gitu mari kita belajar hari ini mengenai pertemuan kedua. Oke, seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa pertemuan kedua kita bahas tentang sejarah dan perkembangan public relations. Sejarah public relations. Istilah public relations sebenarnya sudah dikenal itu pada saat abad 20 di Amerika Serikat. Gejala awalnya timbul ditandai dengan adanya hubungan komunikasi antara seseorang dengan orang lainnya. Kemudian berbagai teknik public relations yang sudah diterapkan sebagai contoh penyambutan Ratu Balkis terhadap Nabi Sulaiman atau peristiwa penyambutan Mark Antony di tepi Sungai Nil atau juga pada zaman Gilda di Eropa di mana Gilda adalah perserikatan atau perkumpulan orang-orang yang memiliki mata pencaharian yang sama di mana mereka itu terbentuk dikarenakan adanya tujuan untuk membatasi persaingan dari dalam dan menolak persaingan dari luar. Upayanya adalah untuk meningkatkan produksi dan memperluas pasaran produk mereka. Jadi bisa dikatakan bahwa public relations itu sudah dari dulu ya diterapkannya. Perkembangan public relations di dunia terbagi menjadi 7 periode utama, yakni yang pertama era persemaian pada tahun 1900 hingga 1916, di mana jurnalisme gemar sekali membongkar ketidakbaikan dari publisitas yang defensif. Tokoh-tokoh di era ini ialah Theodore Roosevelt dan Woodrow Wilson. Kemudian yang kedua ialah periode Perang Dunia Pertama, yakni pada tahun 1917 hingga 1918, di mana pada era ini kekuasaannya sangat hebat dalam mengorganisasikan semangat yang patriotisme, sehingga mengumpulkan jutaan dolar untuk kesejahteraan pada saat Perang Dunia Pertama. Kemudian yang ketiga ialah ledakan era 20-an pada tahun 1919 hingga 1929, di mana prinsip dan praktik public relations yang dipelajari selama perang tersebut dimanfaatkan untuk mempromosikan produk dalam mendapatkan penerimaan publik. Selanjutnya yang keempat ialah era Roosevelt dan Perang Dunia Kedua, yakni tahun 1930 hingga 1945. Era ini didominasi oleh Franklin D. Roosevelt dan penasehatnya yakni Louis McHenry Howe, di mana mereka mengalami depresi yang besar dalam menghadapi Perang Dunia II. Kemudian selanjutnya yakni era kelima, yakni era pasca perang, yakni pada tahun 1946 hingga 1964. Di era ini penyesuaian bangsa bergeser dari ekonomi yang berorientasi perang ke ekonomi yang berorientasi industri jasa. Selanjutnya yang keenam, yakni periode protes dan pemberdayaan, yakni pada tahun 1965 hingga 1985. Munculnya protes mahasiswa dan aktivis terhadap pencemaran lingkungan, diskriminasi ras, dan gender. Kemudian yang ketujuh ialah abad digital dan globalisasi, yakni pada tahun 1986 hingga saat ini. Dengan akselerasi teknologi tinggi, bertambahnya saluran komunikasi dan ekonomi memuat kompetisi global, interdependensi, interaksi langsung, cepat, dan terorisme. Jadi bukan hanya perkembangan-perkembangan yang positif saja, tetapi perkembangan-perkembangan dalam teknologi ada juga yang negatif. Kemudian perkembangan public relations di Indonesia itu terbagi menjadi 4 fase perkembangan dalam pertumbuhannya. Yang pertama ialah fase pertama pada tahun 1962 yang merupakan cikal bakal pembentukan humas secara resmi melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda, di mana pada masa saat ini diinstruksikan agar setiap instansi pemerintah memiliki bagian humas. Selanjutnya di fase kedua pada tahun 1967 hingga 1971 mulai dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah atau Bako Humas Pemerintah. Selanjutnya fase ketiga pada tahun 1972 muncul public relations di kalangan profesional pada lembaga swasta yang ditandai dengan didirikannya Perhimpunan Hubungan Masyarakat atau Perhumas.
Pada tahun 1987 dibentuk juga wadah profesi Public Relations, yakni Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia atau yang disingkat APPRI. Di fase terakhir atau fase 4 tahun 1995 mulai bermunculan forum-forum humas profesional baik itu di kalangan swasta, hotel berbintang, BUMN, hingga humas perguruan tinggi. Beberapa tokoh public relations ialah Ivy Leadbetterly. Ia adalah bapak public relations yang mengeluarkan pernyataan mengenai Declarations of Principle yang kemudian pernyataan tersebut itu mempengaruhi evolusi press agentry dan publisitas dalam bidang dunia public relations. Kemudian tokoh public relations selanjutnya ialah Rex F. Harlow. Ia adalah tokoh yang mengakui bahwa pelayanan publik itu sangat penting. Diawali dari karirnya pada tahun 1912 di Oklahoma, karir Harlow ikut mendorong bidang public relations yang masih muda ke arah kematangannya pada tahun 1980-an. Pada tahun 1939, ia mendirikan American Council of Public Relations atau yang biasa disingkat ACPR, dan pada tahun 1945 ia mendirikan bulanan Public Relations Journal yang kemudian dipublikasikan hingga pada tahun 1995 oleh PR Society of America. Selanjutnya ialah Edward L. Bernays and Doris E. Fleischman. Mereka memperkenalkan istilah Public Relations Council dalam buku mereka Crystallizing Public Opinion di tahun 1923. Buku pertama mengenai public relations. Mereka ialah pasangan suami istri yang menciptakan istilah tersebut setelah membuka kantor sendiri di tahun 1919. Dan mereka berdua juga menciptakan newsletter public relations pertama dan juga mengembangkan counseling public relations. Oke, di penjelasan terakhir saya ingin menjelaskan mengenai perkembangan kegiatan public relations, di mana kegiatan public relations atau PR diawali dengan kegiatan press agency atau keagenan press, yakni bidang kewartawanan yang dapat disewa untuk mempromosikan tentang seseorang atau organisasi ataupun perusahaan dengan mencapai publisitas yang menyenangkan di media massa, baik itu cetak maupun elektronik. Pada perkembangan selanjutnya muncul profesi yang kita kenal dengan istilah publicity atau publisitas. Pada prinsipnya untuk menciptakan goodwill atau citra yang baik. Selanjutnya muncul yang namanya public relations. Nah, dengan munculnya public relations ini berarti merupakan perkembangan dari publicity, di mana publicity dalam konsep public relations merupakan komponen utama dari kegiatan-kegiatannya. Namun dalam hal ini, public relations lebih terorganisasi dan memfokuskan diri pada kegiatan yang sifatnya lebih melembaga atau sifatnya lebih ke organisasi atau perusahaan. Sehingga hal tersebut dapat membedakan antara kegiatan yang dimulai dari press agency, kemudian publicity hingga ke public relations. Pada prinsipnya dengan adanya public relations bukan berarti publicity itu hilang atau hancur dalam arti tidak berfungsi, tetapi justru tetap ada, bahkan melengkapi kegiatan-kegiatan public relations. Sama halnya dengan publicity dan PR yang tidak memberikan konsekuensi pada kehancuran press agency, tapi bahkan press agency diperlukan bagi kegiatan yang dilakukan untuk profesi-profesi yang berada di bidang publicity atau public relations, sehingga dapat diurutkan menjadi kegiatannya adalah press agency dulu, kemudian publicity, kemudian lanjut berkembang menjadi kegiatan-kegiatan public relations. Kegiatan-kegiatan public relations diantaranya adalah kampanye, kemudian kegiatan hubungan dengan consumer, pihak internal eksternal, memberikan informasi, corporation atau perusahaan yang berkaitan dengan pers atau internet dan segala macam. Oke, sudah jelas semuanya mengenai pertemuan kedua kita kali ini tentang sejarah dan perkembangan public relations yang ada di dunia maupun yang ada di Indonesia. Saya harap semuanya semakin memahami dan semakin mengerti mengenai sejarah dan perkembangan public relations.
Kalau ada yang ingin diketahui lebih lanjut, kalian boleh mencari informasi lainnya atau referensi-referensi dari buku-buku yang menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan PR. Oke, sekian dulu dari saya. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga di mata kuliah Dasar-Dasar Public Relations. Sampai jumpa dan terima kasih. Berikut merupakan referensi yang dapat kalian cari mengenai sejarah dan perkembangan public relations. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.